Kami akan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, semuanya bersuka cita. Amin. Semuanya bersuka cita. Ya, kita akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Halo, Cak. Sabar ya, teman-teman. Coba. Kecap Halo, Charles. Agre, boleh bantu, Agre? rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Saya katakan syukur. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman semuanya kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Malam hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Saya harap dimanapun kita berada, tidak menjadi alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Kita sama-sama boleh merasakan hadiah Tuhan pada malam hari ini. Sekalipun mungkin semuanya terbatas melalui Zoom, melalui media online, tapi kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir bersama kita. Amin. Mari teman-teman semuanya kita siapkan hati kita. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memuji. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kepadamu, masuk dalam
hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Haleluya, Haleluya. Mari lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku menyembah. Tanganku ku angkat, tanganku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, jadi milikmu. Yesus, aku menyembah. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji Tuhan. Haleluya, Haleluya. Aku lebih lagi, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. Aku menyembah. Lebih lagi katakan Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. Aku menyembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Kami sembah Engkau. Haleluya Tuhan. Ini setiap hati kami yang datang padamu. Kami naikkan ucapan syukur. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ini setiap hati kami yang datang padamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang kemuliaan hanya bagi hormat
Tuhan. Lebih lagi katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Dan pada malam hari ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apapun yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu, Engkau rapi, Engkau sucikan hatinya, Engkau kuduskan, layakkan di hadapan hadirat-Mu sehingga setiap kebenaran yang disampaikan kepada kami boleh menjadi benih-benih ilahi yang akan bertumbuh menjadi berkat, menjadi berbuah banyak dalam kehidupan kami. Dan Engkau berkati paket terus Tuhan. Biarlah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi boleh mengimpartasikan kuasa Roh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga berikan kami telinga seorang murid sehingga kami duduk boleh dengan tenang. Kami mendengarkan setiap benih-benih firman-Mu yang Kau sampaikan. Terima kasih Yesus. Kami dengan sukacita menyambut kebenaran pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Oke, shalom. Selamat malam, Shalom. gengs. Halo. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada beberapa orang baru nih yang belum saya kenal. Jadi izinkan perkenalkan, nama saya Jeffrey Raja, lebih akrab dipanggil Epi. Saya rekan kelas dari Kak Serin. Waktu itu di S1 kita sama-sama, tapi sekarang Kak Serin fokus pelayanan luar biasa. Oke teman-teman, singkat saja perkenalan dari saya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang generasi kerajaan Allah. Teman mungkin, sorry nih, saya panggil teman-teman saja supaya lebih akrab. Kalau misal jaringan lagi bermasalah, saya tolong by WA. Supaya bisa tahu. Oke. Generasi kerajaan Allah. Teman-teman, kalau kita bilang kita adalah generasi kerajaan Allah, berarti satu konsep pemahaman ketika saya mendapat judul ini, saya mengingat bahwa, oh, kalau generasi kerajaan Allah, saya ingat orang-orang anak-anak kerajaan itu standar hidupnya berbeda dengan anak-anak yang bukan anak kerajaan. Sorry, bukan momen cluster, tetapi memang dari didikan orang tua ada perbedaan. Ya kan? Begitupun juga saya dan saudara yang disebut dengan orang percaya. Sejatinya orang percaya, kita yang percaya kepada Yesus, pasti kita mengklaim diri kita, oh saya juga anak kerajaan Allah. Nah, sebagai anak kerajaan Allah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau anak-anak kerajaan saja mereka cara duduknya diperhatikan, diatur, ya kan? Cara jalan, cara berbicara, begitupun cara bergaul, diawasi, dan banyak hal. Menarik kalau kita melihat anak-anak kerajaan, ya kan? Bukan sebelum sampai ke anak kerajaan terlalu jauh, anak presiden lah, atau mungkin anak bupati, anak gubernur. Wow, kalau kita lihat, oh berdimet sekali nih. Tetapi lebih berdimet anak Papi J, rekan-rekan. Jadi jangan jangan terlalu mengklaster, mereka terlalu berlebihan. No, ya kan kita semua sama di mata Tuhan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari generasi kerajaan Allah? Ada satu
ada satu tokoh yang perlu kita pelajari. Dia ketika menjadi seorang pemimpin muda, ya kan, dia diingatkan bahwa hello, lu mungkin sebagai pemimpin muda, tetapi lu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Untuk itu mentor atau orang tua rohaninya mengingatkan harus menjadi apa nih. Nah, siapakah dia? Kita akan melihat dari tokoh Timotius. Timotius ini di dalam surat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 di sini menuliskan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan dari versi yang lain, yaitu versi terjemahan sederhana Indonesia yang kedua. Nah, di sini menuliskan, biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu hendaklah kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan melalui hidupmu yang suci. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat sulit bagi Timotius di kala itu. Kenapa saya mengatakan sangat sulit bagi Timotius? Karena apa? Saya membuat highlight kepada kata teladan bagi orang-orang percaya. Rekan-rekan, kalau teladan bagi orang-orang yang bukan percaya itu sangat gampang, ya kan? Sangat gampang, tetapi sangat sulit untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Apakah lagi bagi jemaat yang dibina langsung oleh Timotius. Dia seorang muda menjadi gembala jemaat. Begitupun mungkin teman-teman ada yang masih muda tetapi menjadi ketua youth. Nah, mungkin di tempat pekerjaan mempunyai jabatan yang lebih tinggi, atau mungkin di tempat studi teman-teman menjadi menjadi pemimpin. Wow, untuk menjadi ketua kelompok saja sulit untuk memimpin. Mungkin ketua kelompok untuk dalam satu mata kuliah sulit teman-teman, karena ada 2, 3, 4 bahkan 5 atau lebih pemikiran yang harus kita gabungkan menjadi satu. Itu sangat sulit. Nah, tetapi yang menariknya di sini Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya. Oke, lu boleh muda, tetapi ingat, lu harus menjadi teladan. Kalau kita melihat kata teladan, teman-teman, berasal dari kata tupos, yang memiliki arti model, ideal, pola, contoh, dan juga bisa dikatakan role model. Nah, di sini Paulus menekankan ada beberapa hal yang harus Timotius lakukan, ya kan? Nah, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus menjadi role model, ya kan? Bagi orang-orang sekitar, bagi orang-orang di mana mungkin di rumah saya sebagai anak, kedua saya harus jadi role model bagi kakak dan juga kedua adik saya. Begitu. Mungkin saya di tempat pergaulan, saya pun juga harus menjadi role model. Saya sebagai anak kerajaan Allah, sebagai anak Papi J, saya jangan hanya mau menjadi Kristen katanya, Kristen KTP. Ya kan, hanya datang beribadah, store muka kepada ketua youth, store muka kepada gembala, store muka kepada mungkin doi yang lagi diincar. Setelah itu balik kembali ke kehidupan yang lama. Jangan begitu rekan-rekan. Nah, role model apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, cara bicara. Teman-teman, perkataan kita harus jaga. Karena apa? Dari perkataan kita, orang akan mengetahui siapa kita. Dari perkataan kita, orang akan tahu standar hidup kita. Dari perkataan kita, bisa-bisa kita jatuh, teman-teman. Ya kan? Untuk itu, mari kita jauhkan dari mulut ini, dari hati ini, perkataan-perkataan yang menjudge, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang melemahkan iman orang lain, perkataan yang menjatuhkan orang lain, perkataan yang hanya mau gosip orang lain, semakin gosok, semakin sip, semakin panas, semakin oke, stop. Ya kan? Jauhkan. Marilah kita taruh perkataan-perkataan yang membangun iman. Kita taruhlah perkataan-perkataan yang membuat orang yang mendengarkan merasakan semangat yang baru. Merasakan damai ketika mereka mendengarkan setiap perkataan yang kita dengar.
Saya teringat ada satu kisah di mana ketika Yesus sebelum disalibkan, dia mengingatkan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, gitu. Nah, tetapi Petrus ini dia bilang tidak, dia tidak akan menyangkali. Nah, setelah itu, setelah kejadian, teman-teman, yang tahu Petrus dikenal dari apa? Bukan Petrus itu, menurut saya pribadi, Petrus dia sadar dia ditegur bukan dari, dia memang sudah diingatkan dari Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali lu akan menyangkal. Tetapi titik balik Petrus menurut saya ketika dia ditegur dari cara bicaranya dia. Dalam Matius 26 ayat yang ke-73 di situ menuliskan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. So, teman-teman, saya tanpa bilang saya anak alumni STT, orang akan tahu saya alumni mana. Ya kan? Dari mana? Dari bahasa saya. Karena dari cara bicara saya, orang bisa tahu kualitas atau standar hidup saya. So, mari teman-teman, ini sesuatu yang perlu kita remind kembali kepada diri kita. Jaga perkataan. Supaya dari perkataan jangan-jangan membuat kita jatuh. Atau atau mungkin di sini yang, oh Tuhan, thank you, saya diingatkan. Saya harus jaga perkataan. Seminggu berlalu ternyata ada beberapa perkataan mungkin yang menyakiti teman saya, yang mungkin menyakiti kakak atau adik saya, yang tanpa disengajakan. Yang berikut teman-teman, role model generasi kerajaan Allah selain dari cara bicara, yaitu dari gaya hidup. Nah, tanpa disadari, kita sebagai anak muda, anak Papi J, asik. Jangan hanya mau jedak-jeduk dengan konten bangga nih jadi anak Papi J, tapi harus ada yang harus kita lakukan sebagai anak Papi J. Harus ada, tanpa ditekan, kita harus dengan rasa tunduk, taat, setia, dan betul-betul love kepada Yesus. Asik. Ya kan teman-teman? Karena eh, standar yang perlu kita taruh dalam hidup ini, ketika kita takut akan Tuhan bukan karena kita takut dihukum. Kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kalau karena takut dihukum, berarti sama saja dengan bohong. Kenapa saya bilang sama saja dengan bohong? Karena apa? Saya takut kalau tidak datang ibadah akan dicari kasirin. Saya takut kalau tidak datang ibadah akan dicari oleh gembala. Saya takut kalau tidak datang ibadah ternyata tidak ada pertemuan bersama orang yang akan diincar. Itu salah. Nah, gaya hidup kita sebagai anak Pak BJ, kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai ya anak-anak kerajaan Allah, kita merupakan surat yang terbuka yang dibaca semua orang. Yang pertama, orang akan mendengarkan, bahkan orang akan mengetahui kita dari gaya bicara kita. Yang kedua, orang akan melihat gaya hidup kita. Apakah benar-benar kita sebagai surat yang terbuka atau kita hanya sebagai dongeng, katanya, ya kan? Teman-teman, kalau kita mengklaim diri kita sebagai surat Kristus yang dibuka, yang terbuka, yang akan dikecap oleh banyak orang, untuk itu kita harus mengcounter gaya hidup kita. Harus betul-betul menjaga gaya hidup kita, ya kan? Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi orang seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu mencemoohkan orang lain, kita akan menjadi pencemooh. Kita kalau bergaul dengan orang yang tiap harinya hanya mau menjatuhkan orang lain, kita akan jadi seperti dia. So, mari awas-awasilah pergaulan kita. Ya kan? Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin, marilah kita belajar dari pemimpin kita. Sering-seringlah bergaul dengan pemimpin kita, ajak ngopi. Ya kan? Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki gaya hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Terutama tadi
Paulus mengingatkan kepada Timotius, bagi orang percaya sangat sulit kita menjadi berkat bagi orang percaya. Karena apa? Kita pasti akan ditekan, tekan oleh mereka. Lu jangan sok suci kok. Lu kan anak kemarin, lu anak muda, lu belum pernah tua. Oke, memang saya anak muda dan belum pernah tua, tetapi saya pun tidak boleh memberontak kepada orang tua. Jadi saya harus menjadi teladan, role model bagi orang tua dengan apa? Yang pertama cara bicara, yang kedua gaya hidup. Mungkin orang tua saya masih suka mengatakan kasar. Dengan cara bicara saya, dengan gaya hidup saya, orang tua akan berubah. Mungkin orang tua saya yang masih mabuk, tapi dengan pergaulan saya, dengan gaya hidup saya yang tidak seperti dia pun akan melihat, oh anak ini ibadah tidak sia-sia. Oh ternyata anak ini saya salah menilai tentang dia. Betul dia ibadah dan ada perubahan hidup di dalam kehidupannya. Teman-teman, di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 sampai 2 di situ menuliskan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, kenapa saya highlight pembaharuan budi? Nah, kalau di sini Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengajarkan saya dan saudara untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, ya kan? Berubah oleh paradigma kita. Harus update. Handphone aja semakin hari di dalam dunia apa namanya? Digital. Selalu ada updatean, ya kan? Yang dari H+ ke naik-naik sampai sekarang kalau nggak salah 5G. Keren sekali. Masa kita nggak mau update paradigma kita? Yuk, mari kita harus update pola pikir kita supaya kita tidak sama seperti dunia ini, ya kan? Kita ada perubahan mulai dari paradigma kita. Kalau paradigma kita berubah, maka gaya hidup kita tidak sama seperti dunia ini, teman-teman. Karena apa? Jika cara berpikir kita seperti dunia, maka kita akan menghidupi gaya hidup dunia. Tetapi jika pola pikir kita adalah pola pikir anak-anak kerajaan Allah, maka yang kita hidupi walaupun kita masih di dunia, yang kita hidupi adalah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah. Yang ketiga, dari role model generasi kerajaan Allah. Yang pertama tentang cara bicara, yang kedua gaya hidup, yang ketiga ialah kasih. Wow, sesuatu yang sangat berat bagi saya. Bukan kalau menurut pendapat saya pribadi, uh, alangkah lebih gampang melakukan hukum Taurat dibandingkan kasih. Kenapa saya mengatakan itu? Ini merupakan perintah Yesus yang sangat sulit, teman-teman, untuk dijalankan. Hukum Taurat sangat gampang. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah, tinggal kita mempersembahkan. Sorry, tanda kutip bukan berarti menganggap remeh hukum Taurat, bukan. Nah, kenapa sulit? Karena sangat-sangat saya menipu diri saya sendiri. Dengan apa? Saya bilang saya mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Emang iya, ya kan? Apakah lu sudah mengasihi orang tua lu yang mengatakan lu anak bangsat, terkutuklah engkau, sia-sia lu saya hidupi dari kecil. Apakah lu mau terima perkataan orang tua seperti itu? Apakah lu sudah memaafkan orang tua? Atau mungkin, ya kan, lu yang pernah lu yang pernah dipukuli kakak hanya karena hal sepele, apakah lu sudah berdamai dengan kakak? Atau mungkin lu bilang, iya saya sudah berdamai. Hello, apakah betul-betul sudah berdamai? Atau mungkin lu hanya disebutkan oleh waktu? Karena ada perbedaan. Lu berdamai dengan diri sendiri dan lu disembuhkan oleh waktu. Kalau lu disembuhkan oleh waktu, berarti lu melupakan hanya sebentar saja. Tetapi ketika kita betul-betul clear dengan setiap permasalahan, luka batin, sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya, yang dipulihkan oleh Tuhan sangat beda, teman-teman.
Ya kan kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita dengan totalitas tanpa batas. Kasih. Nah, teman-teman, kasih kasih dalam teksnya kasih dalam dalam bahasa Yunaninya itu agape. Sangat gampang kita sampaikan. Sangat gampang kita bilang kasih agape. Tetapi sangat sulit untuk dijalani. Karena apa? Dia tanpa syarat. Saya mau mengasihi dia tanpa syarat. Apa iya? Ya kan? Emang iya mengasihi tanpa syarat? Sudah sejauh mana menghidupi kasih tanpa syarat? Yuk mari kita refleksikan diri. Sudah sejauh mana saya mau menghidupi kasih tanpa syarat? Ataukah mungkin saya baru 40%, Tuhan ampuni, ajarkan saya untuk mau mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih tulus. Seperti sebagaimana Yesus mengasihi saya ingin mengasihi orang yang menyebalkan. Ya, teman-teman. Karena tanpa syarat. Karena sangat miris kalau melihat seseorang Kristen mengasihi orang hanya yang mengasihi dia. Ingat, dalam Injilnya juga dalam Injilnya juga ada teks yang mengatakan bahwa yang diinginkan Yesus bukan mengasihi orang yang mengasihi, ya kan? Yesus tidak menuntut kita hanya mengasihi orang yang mengasihi. Yesus tidak menuntut kita baik dengan orang yang baik dengan kita. Tapi yang Yesus inginkan kita, yaitu kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat. Itu baru namanya kasih. Mengasihi sesama. Ini merupakan hukum kedua dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau misalnya sesama kita saja yang kelihatan kita bisa 100% mengasihi dia, maka betul, saya percaya kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan totalitas tanpa batas, tanpa tuntutan, ya kan? Tanpa tuntutan. Yang berikutnya teman-teman, yaitu dari cara bicara, gaya hidup, kasih, yang ini keyakinan atau iman kita. Teman-teman, kita harus koreksi kerohanian kita pun kita harus jaga. Apakah saya beribadah mungkin hanya karena ketika dikirim link Zoom saya mau berdoa, tapi naturnya saya dalam kamar saya tidak mau berdoa, membangun saat teduh dengan Tuhan. Teman-teman, ya kan? Kita harus melihat kerohanian kita sudah sejauh mana. Apakah kita hanya mau datang ibadah, kita hanya mau menjadi jemaat napas, Natal dan Paskah, atau mungkin kita hanya mau ibadah mungkin ketika dicari-cari saja. Apakah berbeda dengan itu? Teman-teman, dengan baik kerohanian pun kita harus jaga supaya kita bisa menjadi teladan dalam kerohanian kita. Karena di dalam kesungguhan saya dan saudara untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, ada prioritas, prioritas di dalamnya. Yang saya catat di sini, ada 3 prioritas orang percaya. Yang pertama, saya taruh Tuhan. Ya. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, pendidikan. Karena saya masih mengampu studi. Atau mungkin yang sudah bekerja bisa taruh yang ketiga, pekerjaan. Kalau kita mengutamakan Tuhan yang lebih dulu dari segala-galanya, bangun tidur bukan cari handphone, bangun tidur berdoa, bangun tidur naikkan worship, lalu setelah itu baru bolehlah lihat notifikasi mungkin hari ini ada pengumuman, oh tidak jadi UTS, oh ternyata hari ini bos bilang kerja dari rumah dan lain sebagainya. Boleh, yang penting kita bangun bangun hubungan kita yang lebih awal dengan Tuhan bukan dengan sesama. Nah, teman-teman yang terakhir dari role model generasi kerajaan Allah yaitu hidup kudus. Saya tutup dengan hidup kudus. Hidup kudus sangat sulit juga, sangat-sangat sulit bagi seorang pemuda untuk bisa hidup kudus. Karena apa? Kalau lu nggak kalau lu nggak apa ya, aduh sulit nih Tuhan. Ya kan? Dalam tongkrongan lu kalau nggak minum sedikit nggak asik. Sorry harus ngomong ya. Dan apalagi tongkrongan sekarang, teman-teman. Warkop, warkop mana yang nggak jual minuman alkohol? Bullshit. Sorry, ya kan? Warkop sudah mau mengalahkan warung jamu, teman-teman. Apalagi di apa di eh,
coffee shop. Ada beberapa coffee shop yang juga minuman kopinya dicampur dengan alkohol. Itu memang tidak salah sih teman-teman, ya kan? Kenapa saya bilang tidak salah? Ya, tergantung kita sajalah mau lihat dari sisi mananya. Tetapi untuk mempertahankan hidup kudus bagi seseorang anak muda sangat sulit, ya kan? Karena ada keinginan-keinginan yang ingin dia cobai. Ketika mata melihat sesuatu yang membuat dia nafsu, wow, ya. Karena Bang Napi mengingatkan kejahatan terjadi bukan karena apa teman-teman? Bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Dosa terjadi bukan karena ada niat, tetapi ada kesempatan. Kesempatan apa? Di tongkrongan tersebut. Mungkin sekarang teman ketika kita masuk ke tongkrongan, mungkin oke lah saya belum bisa bilang anjing, sorry langsung buka-buka ya. Oke, tongkrongan ke berikutnya, karena sering, akhirnya bisa bilang anjing. Sangat sulit teman-teman untuk bisa hidup kudus, tetapi dalam Tuhan tidak ada. Nah, kalau kita mendengar kata kudus, pengertian Alkitab tentang kudus berarti dipisahkan. Saya dan saudara, naturnya kita dilahirkan oleh dosa, tetapi karena Yesus Kristus lah, ya kan? Untuk itu kita bisa menerima dan kita dipisahkan dari dosa. Kita dilahirkan oleh dosa, tapi karena ini kita dipisahkan. Adanya keterpisahan. So, kalau kita sudah sadar siapakah kita sebagai anak generasi kerajaan Allah, kita sudah tahu saya harus jadi teladan, cara bicara, gaya hidup, kasih keyakinan, dan terakhir hidup kudus, maka harus awas-awasilah. Karena apa? Hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan. Teman-teman, ayo mari kita mau khususkan hidup ini hanya untuk Tuhan. Sesuatu yang sangat indah teman-teman. Jangan khawatir kalau kita melayani Tuhan. Jangan khawatir kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Memang sakit. Dalam pengiringan akan Tuhan, dia tidak menjanjikan selalu baik teman-teman. Tetapi dalam pengiringan akan Tuhan, dia menjanjikan bahwa dia akan terus menuntun step by step sampai finishing well. So, tetap berpegang teguh pada tangan kuatnya yang memegang tangan kita. Ya, teman-teman. Nah, dari poin hidup kudus ini merangkum semua poin. Poin 1, 2, 3, 4, yaitu cara bicara, gaya hidup, kasih, dan keyakinan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan membawa saya dan saudara adanya perubahan. Perubahan dari perubahan cara bicara, gaya hidup, kasih, dan iman kita atau kerohanian kita. Dan semakin hari, semakin kita bisa menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari kita bisa semakin menjadi yang baik. Semakin hari kita bisa semakin meninggalkan dosa-dosa lama yang mungkin kita pernah hidupi. Gitu. Nah, saya tutup begini, teman-teman. Pada akhirnya, di dalam Amsal 13 ayat 20 menuliskan pada akhirnya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk seperti apa? Seks bebas. Pergaulan yang buruk seperti apa? Rokok, narkoba. Pergaulan buruk seperti apa? Pergaulan buruk seperti ya kalangan remaja yang mungkin lagi marak saat-saat ini atau mungkin sudah dari dulu. So, pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Kalau kita mau bilang kita sebagai generasi kerajaan Allah, mari kita harus perhatikan hal-hal tersebut. Dan yang perlu diingatkan, apakah kita mau berubah atau mati? Apakah kita betul mau menghidupi sebagai generasi kerajaan Allah? Atau kita mau stagnasi di tempat yang ada, yang sekarang ini? Baik-baik dan aman-aman aja. Mungkin menurut kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sebagai generasi kerajaan Allah untuk bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Oke, memang sulit Tuhan, tetapi di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang sangat sulit. Karena Tuhan menuntun kami untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Tuhan tolong agar kita, setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Pujilah namamu, haleluya. Amin.
Oh, oke, teman-teman. Sebelum kita mau sharing, tapi sebelum itu kita mau foto. Boleh yang tidak berhalangan, boleh open cam. Kita foto dulu, teman-teman. Oke, sudah? Hanya ini yang open cam? Oke, siap. Pretty, gimana? Boleh bisa open cam? Oke, kita dalam hitungan ketiga. Satu, dua. Oke, lagi-lagi saya tunggu lagi. Oke, masih ada yang buka, masih ada yang buka. Oke, ada lagi? Oke, siap. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih, teman-teman. Oke, menyala bangku, berapi-api. Oke, kita mau sharing teman-teman. Tadi Kak Epi udah kasih 5 ya? 5 apa tuh ciri-ciri dari generasi kerajaan Allah. Nah, yang aku nangkap tuh ada cara bicara kita, gaya hidup kita, kasih kita, keyakinan kita, dan hidup kudus, terakhir hidup kudus. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih, sebelum saya nunjuk satu-satu, dan teman-teman di sesi akhir ini nanti ada kejutan dari aku. Tapi saya nggak mau kasih tahu sekarang karena itu rahasia. Sebelum saya tunjuk, adakah yang mau sharing dari tadi 5 ciri-ciri itu, adakah yang pergumulan menghadapi hal-hal tersebut? Ada teman-teman dari cara bicara, terus gaya hidup, lalu kasih, keyakinan, dan hidup kudus. Krik, krik, krik. Oke, saya mulai duluan. Oke, teman-teman, saya tuh bergumul tentang cara bicara sejak saya pelayanan di sini. Mungkin ke Malvin, Calvin, Brian mungkin tahu lah, ya tahu lah sedikit-sedikit gitu. Saya tuh di sini, uh, saya harus bagaimana menjaga cara bicara saya di sini, teman-teman, di tempat pelayanan ini. Dan tapi di satu sisi saya harus menghadapi orang-orang yang banyak bicara. Gimana tuh caranya? Apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu. Bagaimana nih? Adakah yang bisa kasih solusi ke saya? Saya terbuka aja. Saya tuh pergumulan saya adalah cara bicara di sini. Saya bicara A salah. Ibu Novi adalah teman curhat saya. Ibu Novi ada saya bicara A salah, saya bicara B salah, diam juga salah. Jadi apakah berbicara itu salah, teman-teman? Apakah diam itu juga salah? Saya tidak tahu. Gimana nih? Adakah yang bisa kasih saya solusi? Saya bergumul di sini, teman-teman, sebagai generasi kerajaan Allah. Saya mau belajar untuk, walaupun kita masih muda nih, saya tuh baru aja nih disinggung, bau kencur. Dan ada orang lain bilang saya bau kencur. Teman-teman tahu bau kencur? Oh. Bau kencur tuh artinya masih muda, masih belum punya pengalaman gitu. Tapi saya jadikan itu sebagai lelucon buat saya. Dan memang benar, di satu sisi saya masih butuh belajar, tapi satu sisi juga saya juga tidak suka diremehin juga sih. Tapi tidak boleh begitu ya. Apalagi kalau orang tua yang ngomong harus hormat dan diam. Gimana tuh? Nah, itu pergumulan saya, teman-teman. Saya lagi mau belajar untuk gimana menjaga ucapan saya dan perkataan saya, dan belajar untuk berkata sebijak mungkin dan seperlunya saja. Tidak, pokoknya tidak semuanya saya akan katakan, tapi seperlunya. Orang tanya ya saya jawab seperti itu. Gimana teman-teman lain? Biasanya tuh cewek-cewek suka gosip. Atau Brian Calvin suka kalau gosip. Enggak ya, saya melihat Brian Calvin itu orangnya pendiam, tapi mereka adalah orang yang seru. Oke, Ayu gimana? Masih unmute ya? Sorry, sorry. Oke, sudah. Iya, Sharon. Jadi sebenarnya sama ya.
kalau misalkan sebenarnya serba salah ya kalau sama orang tua itu kalau kita ngomong. Jadi ya nggak tahu juga sih kalau solusinya kayak gimana. Jadi kayak ya udah dengar aja. Paling sama sih kayak sharing secukupnya aja gitu. Oke. Terus ada lagi yang mau sharing? Sebenarnya ada surprise sih dari saya teman-teman. Cuma saya nggak mau sebut. Ini masih misterius. Ibu Novi mau sharing, Ibu? Kak Sharing. Novi, Mas. Kalau di YouTube dipanggil Kak Novi. Ya kalau sama orang tua ya, jangankan sharing. Saya juga sama orang tua pun juga serba salah. Tapi saya tetap berusaha apa ya? Ya kalau dulu Novi yang dulu tuh temperamennya keras sekali, tapi Novi yang sekarang berubah. Berubahnya itu bukan ya enggak bisa 100%, tapi paling tidak sudah drastis banget berubah. Jadi kita lebih bisa menguasai diri. Saya enggak peduli dikatain-katain apa. Saya itu orangnya cuek. Saya orangnya cuek. Semua orang mau bilang apa itu saya tidak ambil pusing gitu. Jadi saya tetap tetap harus bisa menguasai diri, tidak seperti yang dulu gitu loh. Kalau yang dulu saya langsung jedar gitu ya. Tapi sekarang ya tidak gitu loh. Cedar. Oke. Ada lagi? Charles gimana? Dari selain cara bicara kan ada topik yang lain tuh. Oke. Halo, suaraku kedengaran? Kedengaran aman. Kedengaran Kak Ser? Ya, kedengaran. Eh, mungkin gaya hidup untuk saat ini yang sedang diimbangin. Karena kan makin ke sini makin sadar bahwa eh, apa ya berusaha untuk mengikuti gaya hidup itu gak selamanya, maksudnya bukan sesuatu yang positif menurut saya. Karena contoh dulu waktu saya masih kuliah semester 1 punya uang 50.000 itu rasa udah cukup sekali gitu, maksudnya bisa beli kebutuhan segala macam. Tapi sekarang eh, apa ya, maksudnya pegang uang 200.000 itu kayak dalam 1 hari itu berapa jam udah habis gitu. Jadi kayak semakin banyak apa ya, semakin banyak punya, semakin berusaha untuk menyesuaikan dengan gaya hidup gitu. Padahal harusnya enggak gitu. Berusaha ngikutin dengan gaya hidup karena ngeliat dari orang gitu, ngeliat dari teman, kalau dia bisa gini, saya kenapa nggak bisa gitu. Nah itu yang sedang berusaha untuk diimbang gitu. Kalau misalnya nggak selamanya harus ngikutin gaya hidup orang lain gitu. Cukup dengan eh, diri kita sendiri gitu, dengan segala kebutuhan, segala apa ya, keinginan-keinginan segala macam. Kalau berusaha untuk sama seperti orang lain boleh, tapi ya sedang mengintrospeksi diri supaya nggak terlalu apa gaya hidup itu jadi motivasi utama gitu, sampai lupa bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Tuh. Kok matikan. Oh, oke, berarti ini bicara tentang gaya hidup. Gimana Charles lagi belajar untuk manajemen keuangan. Belajar sama Pastor Jimmy. Pastor Jimmy manajer di apa supermarket Australia itu. Oke. Selanjutnya Agre. Halo Kak Sher, Halo. kalau agresif sama ya kayak Kak Sherin tadi bilang cara bicara. Jadi kayak benar-benar apa kayak dari cara bicara itu kadang susah terkontrol gitu. Apalagi kan uh, waktu Kak Eti juga bilang kalau jadi bagian dari apa kerajaan Allah gitu ya, anak-anak Allah gitu kan harus jaga cara bicara. Dan terkadang apalagi dalam situasi asrama gitu, bahkan di dalam kamar sering banget diuji dengan hal-hal yang berbaur dengan emosional gitu kan. Nah,
Tapi dari sini juga belajar bahwasanya orang-orang seperti itu tuh diizinkan Tuhan untuk hadir, walaupun terkadang kesannya jadi kayak adu mulut, tapi tergantung kitanya bagaimana bisa mengontrol gitu ya kan. Kontrolnya itu ada di diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita bisa kontrol, kita menang gitu. Justru kalau kita lawan orang-orang yang menguji kesabaran sampai kita bisa meluapkan kata-kata yang negatif itu kan bakalan buat moral kita itu buruk gitu kan. Tapi kalau kita bisa kontrol diri kita, kontrol mulut kita, gak apa-apa kita kasih makan aja ego orang lain gitu kan. Yang penting kita bisa kendalikan diri kita, cara bicara kita gitu sih Kak. Terima kasih Kak Sherin. Silakan banyak. Kayaknya permasalahan perempuan adalah cara bicara kita ya. Mending kita diam sudah ya. Gak usah lagi kita bicara. Oke. Brian ketawa-ketawa. Giliran Brian. Oke, suaraku masuk ya. Tes, masuk, masuk. Masuk. Masuk-masuk. Siap. Oke. Eh, Kalau dari aku sih pengalaman pribadi sih yang paling kental itu ada di itu cara berbicara sih di tempatnya. Karena kan kebetulan aku kan dari SM, SD, SMP, SMA itu kan satu kompleks sekolahnya. Nah, dan juga ketemu banyak teman-teman juga kan dari berbagai macam sekolah. Ya, contohnya kayak yang SD-nya beda, tapi SMP-nya masuk ke sekolah yang sama. Terus yang SMP-nya beda, SMA-nya ketemu gitu. Jadi banyak juga anak-anak muda atau teman-teman sebayaku yang cara ngomongnya itu benar-benar ngawur sekali gitu loh. Nah, jadi kadang nggak sengaja juga kayak tiap hari kan kita sekelas nih ya. Sebenarnya aku nggak mau dengerin, tapi aku nggak mau ikut-ikutan tak gimana. Kadang aku juga pakai earphone gitu kan. Nah, tapi mereka itu kalau ya ngomong kayak gitu tuh benar-benar keras dan juga diulang-ulang. Nah, tanpa sadar kadang itu terucap juga kalau kita lagi maksudku kalau aku lagi emosi. Nah, itu yang mungkin ya bisa jadi refleksiku sendiri sih. Dan sekarang lagi tahapnya supaya nggak ngomong kasar lagi. Ya itu aja sih kalau dari aku. Iya. Ternyata bukan masalah perempuan juga ya. Ternyata laki-laki juga bahaya ini. Jadi kita nggak usah berbicara, diam. Oke, kita out. Oh, enggak, bercanda. Oke, Calvin Malvin, mulai dari mana? Calvin boleh, Calvin Calvin. Maafin aja. Oke, Malvin. Ya kalau aku sih sama ya rasanya tentang cara bicara. Kalau di sekolah mungkin kan eh, ada ya di sekolah itu ada yang guru muda yang tahu sama pengertiannya anak-anak ini gimana, maksud yang dipikirkan sama anak-anak itu gimana. Dan ada juga guru tua itu yang egois sendiri. Kalau misalnya dikasih tahu, mereka kayak nggak peduli gitu. Nah itu masih bingung, nggak tahu caranya gimana tuh untuk mengatasi itu. Tapi ya untuk selebihnya pergaulan masih bisa dikendalikan. Terima kasih. Calvin, Kalau aku dari kayak kayak hidup. Sebenarnya sejak masa SMA ini aku mulai kayak dapat sedikit uang jajan gitu dari kayak tugasnya temen. Terus jadi aku kayak dapat sedikit uang jajan. Jadi aku berpikir kalau aku punya uang sendiri buat beli barang. Jadi awal-awal aku jadi agak boros gitu kak buat keluarin uang buat beli barang. Terus aku sempat gak ada yang kasih aku kerjaan gitu. Jadi uang jajanku udah mulai habis nih. Terus aku mulai sadar kalau gak terlalu penting buat beli barang-barang yang masih bisa
masih ada lah yang kita pakai, yang masih sebelum sebelum yang masih kita yang masih bisa kita pakai itu, jadi kita nggak usah beli-beli yang baru gitu. Nah terus aku sekarang udah mulai sadar tentang ya keborosanku itu ya, sekarang jadi mulai agak mengurangi lah. Jadi tabunganku masih bisa dibilang lumayan hemat, masih banyak. Kita aja. Oh, Kak Calvin tuh yang menangkap 11-12 sama Charles ya, tentang manajemen keuangan, gimana mau beli barang gitu kan ya? Ya. Berarti aman. Nah, sharing soal apain dulu ini, Kak? Oh iya, ini mau sekalian kenalannya teman-teman. Priti, mungkin ada yang tanya Priti siapa kemarin, aku nggak sempat balas. Jadi Priti itu salah satu youth di Malang, pelayan Tuhan di GBI yang GBI Fata, anak baru. Priti kenalan dong. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Priti. Aku asalnya dari Medan, cuman di Malang udah hampir 4 tahun. Di sini kuliah, sekalian juga beribadah di FHTA juga, sekalian pelayanan sama Kak Sern. Salam kenal semua teman-teman. Mau kenal. Oke. Priti, oh ya, tak ulangin ya, tadi sempat. Ya. Jadi KEP itu ada jelasin tentang role model generasi kerajaan Allah. Ada 5 poin, cara bicara, terus gaya hidup, terus kasih, keyakinan dan hidup kudus. Tapi saya sudah bisa menebak sih kamu yang mana. Maksudnya ini kita, sharing tentang Ya, yang mana pergumulan yang. kamu dari 5 topik ini yang mana gitu. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya tuh punya pergumulan di mungkin di perkataan juga. Mungkin ada kadang-kadang gitu, kadang kita sulit mengontrol perkataan kita, begitu juga dengan hidup kudus, kita juga kadang sulit melakukan hidup kudus, karena kan hidup kudus itu konteksnya banyak, ada kita harus menjaga pikiran kita harus menjaga hati kita, supaya kita tidak membenci, tidak memikirkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif, mungkin banyak konteksnya. Mungkin pergumulan kita sebagai anak muda banyak banget gitu, karena di usia-usia muda kita seperti ini, kita itu pasti banyak tantangan-tantangan, pasti banyak godaan-godaan yang ingin kita lakukan. Apalagi di usia kita ini sekarang, apalagi usia-usia 17 ke atas itu, nah lagi rentan-rentannya tergoda hal-hal yang banyak sekali rasa ingin tahunya untuk mencoba banyak hal yang baru gitu. Jadi eh, it- menurut saya itu pergumulan saya, dan juga saya rasa itu pergumulan umum bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya, cuman di sini kita perlu belajar untuk mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Kita harus banyak bentengi diri kita dengan doa supaya kita itu punya hati nurani eh, yang tajam. Jadi kita saat kita ingin melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, saat kita memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kita ingin melakukan sesuatu yang jahat, sehingga hati nurani kita itu bisa mengingatkan kita gitu. Makanya itu pentingnya teman-teman, kita di usia muda ini kita harus seperti ini, ikut ikut komunitas rohani, supaya itu bisa apa membuat kita rohani kita itu semakin bertumbuh gitu. Jadi bukan sekedar sekedar kita cuman beribadah raya doang, kita juga perlu ikut komunitas gini, karena ini kan kita di sini sharing nih, maksudnya kita menggali pergumulan satu sama lain, kita bisa saling support satu sama lain. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita melakukan komunitas-komunitas seperti itu. Ya menurut saya itu adalah suatu hal untuk kita menjaga diri kita dari godaan-godaan gitu loh teman-teman. Mungkin itu sih sharing dari saya gitu. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pritiku. Tebakan saya salah ya. Saya kira kasih, soalnya kamu lagi dekat seseorang. Ah, asik. Oke. Nah, ya, teman-teman yang oke, ada yang mau sharing juga dari Kak Ellen, Sharon, sama Bang Bram. Oke, mungkin mereka lagi sibuk, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita selesaikan sesi kita. Makasih buat Kepi untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman ada yang mau perlu didoakan selain dari tadi pergumulan masing-masing, cara bicara kita dan cara mengatur keuangan, lalu apa tadi si Priti? Eh, apa tadi aku lupa. Gaya hidup apa tadi Priti apa ya? Gaya hidup ya dan cara Sebenarnya bicara. pergumulan kita lebih ke hidup kudus, Kak. Karena kan kita manusia yang penuh dengan kedagingan gitu. Jadi kita perlu pokok doa dari aku itu kita perlu doakan supaya eh, kita itu diberkati gitu. Jadi kita nggak dikuasai oleh keinginan kedagingan gitu. Oke, siap. Oke. Selain itu, teman-teman ada pergumulan pribadi? Cari jodoh kali mungkin ada. Cari jodoh atau lagi nek sama seseorang gara-gara cara bicaranya atau UAS ada? Oh, Calvin Calvin jadi camping kah? Biar didoain sekalian. Diundur kak, masih minggu depan ternyata baru dapat info tadi pagi. Oke, Brian ada yang mau didoain Brian? Ibu Kanovi, aduh, salah lagi. Kanovi. Oke, Ayu, ada yang mau didoain? Priti, Agre, Biar skripsi lancar aja sih Kak. Oke, Agre sama Charles skripsi, Bu Gem Ellen, Kak Sharon, sama Kak Bram. Oke, oke teman-teman, kita akan berdoa dan nanti doa berkat minta tolong Kak Epi boleh? Siap. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami berterima kasih untuk youth yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati youth ini dan kami akan bertemu 2 minggu ke depan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang di dalam Zoom. Tuhan Engkau memberkati Malvin, Tuhan memberkati Calvin, Brian, Kanovi, Priti, Ayu, Agre, Kak Epi, Charles, Kak Ellen, Kak Sharon, Kak Bram, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa untuk Calvin Malvin yang akan camp pramuka Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan persiapan yang mereka perlukan Tuhan, dan dalam camp ini bisa berjalan dengan baik, perlindungan dari pada Engkau turun kepada mereka Bapak, dan berdoa juga untuk Gray dan Charles yang sedang skripsi Tuhan, Engkau melihat perjuangan mereka, progres mereka Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan skripsi mereka, bahkan karya ilmiah mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Kak Epi yang telah memberikan sharing pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyerahkan, yang telah membawa firman pada malam hari ini. Kami berdoa juga buat Kak Novi untuk setiap pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Bapak, Engkau sertai bersama anak-anak dan suami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi, kami berdoa untuk anak-anak youth ke dalam tangan-Mu. Oke rekan-rekan, mari kita terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan Allah memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu kemanapun engkau melangkah, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau meletakkan tangan untuk mengerjakan segala sesuatu, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, kami minta engkau awasi setiap langkah kaki kami, agar kami tidak terjatuh, terjebak di pergaulan-pergaulan yang salah, tapi kami tetap on the track bersamamu Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melewati setiap lika-liku kehidupan yang ada. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk pemimpin, gembala dari GWI Evata yang ada, Pastor Jimmy, sekeluarga. Allah memberkati dalam tugas tanggung jawab, dalam di tempat pekerjaan, sebagai gembala, sebagai ayah. Tuhan memberkati, membuat beliau semakin hari semakin dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang penuh hikmat, biar setiap rekan tim gembala yang ada terus melayani dengan mentalitas kerajaan Allah. Terpujilah namamu, terimalah berkat dari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Terima kasih berkati. teman-teman buat Agre, Ayu, tinggal sebentar ya, kita ngobrol dikit. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Terima Kita kasih. foto dulu. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih. Salam. Ser, bilang mau foto, Ser. Ser. Ayo.
dalam sama Kak Novi tinggal bentar Kak. Kami datang Kak Novi dengan ucap cinta. oke bentar. Oke Priti tinggal bentar. Aman Priti? Lah Agri mana? Berarti keluar. Sabar. Oh, Ambil lagi. oke. Mana Agri mana? Kok keluar? Tak chatting ya. Ya. Mau ngobrol sebentar. Ayo aman ayo. Udah jam berapa tadi sana? Jam berapa ya sekarang? 10 lewat ya? Kita seumuran kan? Kita seumuran. Harusnya. Aku 23. Loh, ayo kita seumuran loh. Iya dong. Maksudnya 2001 kan? Iya 2001. Ya kita seumuran. Loh, aku juga seumuran loh, Sherin loh. Iya Kak Novi. Siap Iya Kak Novi. Aduh. Sudah, Andre udah. Sudah tak chatting, enggak tahu. Mau bahas sebentar. Ini aku mau bahas youth. Jadi Ayu, kamu udah ikut lomba, Ayu? Enggak. Kenapa? Lu daftar loh. Gak bisa terakhir loh nyanyi. ya. Gak bisa nyanyi. Jadi teman-teman, ya dan Kakak Novi. Jadi aku mau bikin tim untuk youth. Ini kan aku kerjain sendiri. Jadi kayak sedikit bukan kewalahan sih lebih tepatnya, cuma lebih tepat harus ada tim. Harus ada tim. Nah, oh ya itu Agre. Dan aku mau lihat progres, maksudnya aku tidak langsung bikin tim karena mau lihat teman-teman yang setia dulu sama teman-teman yang bisa dipercaya. Halo Agre. Halo Kak Sher. Ya. Dengar Agre, ini aku ulang ya. Kak sharing dulu. Kalau tak sampai namanya. Kak? Aman Kak, bisa dengar suaraku? Iya bisa. Ya, jadi kita mau bikin tim teman-teman karena biar youth ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, aku melihat Ayu orangnya setia, masuk Zoom terus, open cam terus, Ibu Novi sama Agre. Kalau dibandingkan teman-teman lain, saya harus chat satu-satu. Tapi teman-teman yang kayak Ayu, Agre, Kak Novi, aku cuma kasih link Zoom aja kalian masuk. Jadi itu menurutku aku bisa bikin tim dari kalian. Jadi gimana? Ayus apa mau? Aman sih, Sherin boleh. Terus Kak Novi aman sih. Kak Novi itu udah aman 24 jam. Andre gimana? Nggak tidur, Andre. Belum jawab. Andre aman, kakak jadikan tim. Jadi kita 4 orang dulu. Tim. Kak Sher. Hmm? Nah, jadi kan aku udah ini kan, maksudnya kakak ngajak kerjasama dengan kakak-kakak itu bagus sih, aku nggak salahin. Maksudnya kakak kreatif gitu loh, punya ide yang bisa ngajak kakak-kakak itu untuk join sama kita kerjasama gitu kan. Yeah. Nah, cuman kakak rasa nggak sih kayak mereka itu karena ini juga kayak gabung sama kita kan, karena kan kita pertahankan Evata gitu kan, kita condong ke youth Evata gitu. Nah, jadi kayak kakak-kakak itu tuh ikut ke kita ya sekedar gitu, maksudnya kayak Yeah. tadi juga kan mereka di pertamanya aja kayak memang ya pure karena memang mau bantu sih memang, cuman untuk partisipasi excited di konsel mereka itu mereka nggak ada gitu loh Kak di sini gitu kan. Iya. Nah, jadi kayaknya kita fokuskan, kita ngajak teman-teman aja dulu gitu. Jadi kayak satu orang itu minimal ngajak 5 orang gitu. Iya. Kita tim-tim gitu kan. Aku juga sih, aku memang jujur susah banget ngajak-ngajak orang gitu. Aku udah share link Evata, bahkan udah promosi tentang Evata juga kan. Yuk kita mau jangkau anak-anak muda seluruh Indonesia gitu kan. Iya. Beberapa orang memang
pengen gabung ke youth kita, cuman ya dikarenakan di hari Jumat juga kan ada banyak kesibukan mereka gitu, jadi kita nggak bisa paksain juga kan, cuman kalau mereka ada waktu pasti mereka gabung gitu. Ya. Kayak tadi juga adikku kan ikut juga tuh, dia anak Unimed. Nah, saya minta kayak dia tuh ngajak 5 orang gitu kan. Cuman ya itu tadi teman-temannya juga lagi pas di situasi yang mereka lagi di luar, lagi makan karena kan anak-anak kos gitu kan. Jadi mereka malah lagi cari makan tuh di jam-jam segituan gitu Kak. Itu sih yang mau aku bilang. Kayak eh, ini juga Charles kan. Jadi Charles itu sebenarnya pengen bantu banget, cuman ini pengakuan dia. Jadi kayak Charles itu di youth karena ada kakak-kakak itu tuh, jadi kayak dia bilang, saya sudah tahu lah gimana gimana mereka. Maksudnya jadi kita kurang ber berinovasi sendiri gitu karena segan ada Iya, mereka-merekanya gitu Kak. iya. Sebenarnya Charles nggak boleh gitu sih. Ya. Makanya, tapi gini, aku bukan bilang Charles gimana, cuma dia juga lebih aktif Agre tahu, maksudnya di selama Zoom Evata ini Agre lebih aktif dan Charles itu harus di chat pribadi sampai berkali-kali baru dia datang. Jadi saya mau bikin dia masuk dalam tim juga butuh pertimbangan, butuh pertimbangan. Jadi gimana ya? Makanya saya bikin dua, kalau yang maksudnya Kak Novi dan Kak Ayu belum tahu, sebenarnya saya ada bikin satu grup lagi sebenarnya Evata Youth yang nggak ada Pastor Jimmy untuk anak-anak luar. Cuma ya saya mau lihat dulu mereka setia, saya masukin ke yang ada Pastor Jimmy. Yang sudah ada Pastor Jimmy kan sudah ada Ayu, Kak Novi juga sama Agre. Saya makanya tidak langsung kayak masukin gitu. Nah, kan ada beberapa yang off cam, itu yang bikin saya sedikit sedih juga sebenarnya. Padahal itu saya ajak mereka gitu untuk membantu, tapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Jadi ya, kalau mereka bergabung tetap, maksudnya untuk join tetap join, tapi ya tidak setia gitu lah tepatnya. Sudah ngomong dari awal, mereka ngomong mereka akan masuk, tapi tidak, ya itu. Gimana, Greg? Jadi saya mau fokus tim intinya tuh kita berempat. Fokusnya tim intinya 4 orang ini. Sebenarnya mau tambah Priti tapi saya masih mikir dia juga karena dia muncul tenggelam. Tapi sebenarnya dia setia di onsite. Cuma kalau online ini dia agak susah karena dia sambil kerja. Jadi gimana, bersediakah kita berempat bikin tim? Aku sih bersedia Kak, selagi memang bisa ya kita kerjain aja bareng-bareng, kita usahain. Jadi benar-benar fokusnya tim inti, benar-benar inti youth ini 4 orang. Saya mau masukin Calvin Malvin, cuma mereka juga sibuk karena kuliah. Tapi mereka siap membantu. Calvin Malvin siap membantu. Tapi yang benar-benar inti kita berempat. Kak Novi gimana Mas? Sudah ngantuk? Tidur sudah? Kalau saya ini nggak masuk IUT loh sebetulnya. Terus siapa sharing? Kak Novi, bantu sudah Kak Novi. Wes, wes. Sudah tua loh, sudah 42. Oke, jadi pertama youth kita 2 minggu ke depan, Mas. Berarti persiapan kita panjang teman-teman. Tugas kita adalah saya bagi tugas dulu kayaknya deh. Saya akan cari konsep, terus saya butuh orang untuk catat poin. Yang satu-satu poin itu loh, $1. Jadi sebenarnya yang kalian sharing itu, kalian dapat 1 poin. Saya stop record dulu. Aduh,